markas besar dan menanyakan kepada anggotanya alasan geng Naik telah menyerang gengnya. Karena geng Naik tidak mungkin menyerang geng lain tanpa alasan. Dan di sini Eji pun belum mengakui bahwa dia telah berpacaran dengan Mika yang menjadi penyebab gengnya diserang. Bersamaan dengan itu Mika juga dibawa paksa dan diinterogasi oleh Hiro karena Mika yang telah melanggar peraturan. Tapi Mika menjawab bahwa sebenarnya dia tidak tahu bahwa Eji adalah anggota geng Gokuraku. Lalu Eji pun menelpon Mika untuk tidak bertemu dulu karena dia yang takut hubungannya diketahui oleh Yoji. Tapi ternyata saat ia sedang menelpon, di belakangnya sudah ada Hisao yang mendengar obrolan mereka berdua. Tapi Yoji yang baru mengetahui dari Hisao tentang Eji dan Mika, ia pun langsung memarahi Eji dan menyuruhnya untuk putus dengan Mika agar geng Naik tidak menyerang gengnya lagi. Hingga akhirnya Eji malah pergi dari sana untuk mengulang di sisi jalan. Dan Tsukasa yang tidak mengetahui apa-apa langsung mengejar Eji untuk menenangkannya. Di sana Eji pun menceritakan semuanya bahwa ia telah berpacaran dengan Mika dan sebenarnya ia tidak mengetahui kalau Mika adalah anggota Naik. Tsukasa yang mengetahui hal itu, ia pun menyuruh Eji untuk tetap melanjutkan hubungannya karena percintaan tidak bisa dicampur dengan sebuah aturan geng. Tapi setelah selesai mengobrol, Eji malah nekat pergi ke markas besar geng Naik untuk menemui Hiro untuk menyelesaikan masalahnya. Di sana ia langsung disambut hangat oleh Hiro dan anak buahnya. Dan tanpa banyak bacot ia pun langsung dihajar dan dikeroyok oleh mereka. Di tempat lain Tsukasa yang datang ke kafe diberitahu oleh Kumi bahwa Yoji dan Hisao telah pergi setelah mendapatkan telepon dari Eji. Mendengar hal itu, dengan cepat ia pun langsung pergi ke markasnya geng Naik untuk menyelamatkan mereka. Bersamaan dengan itu Yoji dan Hisao yang sudah sampai di markasnya geng Naik melihat Eji yang sudah babak belur oleh geng Naik. Tetapi Yoji dan Hisao hanya bisa terdiam karena disuruh untuk tidak ikut campur oleh Eji. Dan tidak lama kemudian datang Tsukasa yang langsung ngebacot bahwa peraturan itu dibuat untuk diubah karena dia yang menolak dengan peraturannya itu. Di sini Hiro pun baru mengetahui Tsukasa adalah pemimpin baru geng Gokuraku. Dan akhirnya mereka bertiga pun kembali bersemangat dan langsung baku hantam dengan anggota Naik. Meski hanya bertiga, tetapi kekuatan Gokuraku tidak bisa diremehkan. Hingga akhirnya mereka semua tumbang dan tersisa hanya Hiro dan Tsukasa, ketua versus ketua. Oh iya. Terlihat pertarungan mereka berdua yang cukup sengit karena jika dilihat Hiro adalah orang terkuat kedua di Hiroshima. Namun hingga akhirnya Tsukasa mengeluarkan tonjokan ngajlengnya yang membuat Hiro kewalahan dan membuat Hiro sempoyongan dan satu kali tonjok aja bakal tumbang cuy. Namun itu tidak dilakukan oleh Tsukasa karena tiba-tiba ia malah menunduk dan memohon agar ia mengizinkan Eji dan Mika tetap berpacaran. Padahal tinggal satajongan deui si Hiro pasti KO. Ditambah Eji dan Mika yang sama-sama menunduk dan memohon juga agar hubungan mereka berdua tetap lanjut. Hingga akhirnya Hiro pun luluh dan mengizinkan mereka berdua berpacaran dan menghapus peraturannya itu khusus untuk kedua geng itu saja. Dan tak disangka kemenangan Tsukasa langsung tersebar cepat ke semua geng yang ada di Hiroshima, termasuk geng Beast, geng terkuat nomor 1 di Hiroshima yang dipimpin oleh orang yang bernama Dano. Dan geng Beast ini memiliki anggota 3.000 orang, ditambah lagi mereka yang ternyata sudah menaklukkan 6 geng dan resmi bergabung ke dalam geng Beast. Dan setelah Tsukasa mengalahkan Hiro, membuat geng Gokuraku kini menjadi geng terkuat nomor 2 di Hiroshima. Namun sama dengan sebelumnya, Tsukasa tidak memperdulikan hal itu dan tidak ingin disebut sebagai ketua geng Gokuraku. Lalu kita diperkenalkan dengan orang terkuat nomor 2 di geng Beast bernama Kazu, yang ternyata ia adalah sahabat SMP-nya Yoji. Lalu Kaori pacarnya Dano mengambil alih terlebih dahulu gengnya itu, karena Dano yang kini sering mengulang dan ingin pensiun dari Beast, karena sudah tidak ada lagi lawan yang bisa membuatnya bangkit lagi. Lalu Sakuragi orang terkuat nomor 3 dengan pelontongnya ia berniat untuk membantai geng Gokuraku agar menjadi bagian dari Beast. Kaju yang mendengar hal itu langsung melarang Sakuragi yang seenak jidat menyerang geng lain tanpa alasan. Karena selain itu di Gokuraku Kaju mempunyai teman. Lalu ia pergi menemui Yoji dan mengajaknya mengobrol berdua. Di sana Kaju mengajak Gokuraku untuk bergabung dengan geng Beast. Karena Kaju yang bermaksud baik agar Yoji and the Gang tidak dibantai oleh geng Beast.
Namun Yoji tidak menjawab itu karena Tsukasa yang harus menentukannya. Saat sampai di markas besar, mereka berempat melihat anggota gengnya babak belur karena dibantai oleh geng Beast. Di sini mereka berempat pun menyangka kalau Kaju telah menjebaknya. Dengan cepat Yoji pun menelpon Kaju dan memberitahu keadaan itu. Tapi ternyata Kaju tidak mengetahui hal itu, yang ternyata serangan itu dilakukan oleh Sakuragi dan anak buahnya. Mengetahui hal itu, Kaju pun langsung memarahi Sakuragi dan hampir saja baku hantam. Keesokan harinya Tsukasa and the gang memutuskan untuk menolak bergabung dengan geng Beast karena mereka berempat yang tidak terima setelah anggotanya diserang oleh Beast. Tidak lama kemudian Erika, pacarnya Hiro, pun datang dan memperingatkan untuk tidak membuat masalah dengan geng Beast. Karena dulu juga Hiro pernah bentrok dengan geng Beast yang membuat gengnya malah dibantai habis oleh Dano. Dan Beast bukanlah lawan seimbang untuk Gokuraku. Di markas besar geng Beast, Kaju berpidato bahwa gengnya telah berhasil menguasai semua geng yang ada di Hiroshima. Tapi dengan pelontongnya Sakuragi langsung ngebacot dan ngebantah bahwa masih ada geng Gokuraku yang belum resmi bergabung. Kemudian ia pun mengajak anggota geng Beast untuk pergi membantai geng Gokuraku agar mau bergabung. Di tempat lain, Tsukasa dan Yoji yang sedang berjalan, tiba-tiba Yoji mendapatkan pesan